Rani menatap piring kotor yang menumpuk di meja makan. Sisa sayur lodeh sudah dingin, nasi di piring anaknya mengeras, dan suara televisi dari ruang depan terdengar lebih keras daripada suaranya sendiri. Malam itu, suaminya baru pulang kerja. Bukan dengan senyum atau sapaan, melainkan dengan wajah tegang dan kata-kata yang seperti peluru. "Kenapa rumah selalu berantakan begini, Ran? Kamu di rumah kerja apa saja?" Suaminya membentak sambil melempar jas ke kursi. Rani menahan napas. Rasanya seperti sudah mendengar kalimat itu ratusan kali. Padahal, seharian ia sudah berlari dari dapur ke kamar, mencuci baju, mengepel lantai, lalu mengajari Dimas mengerjakan PR. Tapi semua itu seakan tidak pernah cukup. "Aku sudah berusaha, Mas," jawab Rani pelan. "Berusaha? Berusaha apa?" "Dari dulu alasannya itu saja. Aku capek, Ran. Hidup sama kamu bikin aku tambah berat," ucap suaminya lagi. Dimas, anak mereka yang berusia 12 tahun, diam saja. Duduk di kursinya sambil menunduk, pura-pura sibuk dengan buku gambar. Ia sudah terbiasa mendengar orang tuanya bertengkar. Namun, setiap kata keras yang keluar dari mulut ayahnya tetap membuat bahunya kaku dan matanya panas. Pertengkaran itu bukan yang pertama. Bahkan, bukan yang ke-10. Sudah bertahun-tahun, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman, berubah jadi arena perang dingin. Kadang teriakan, kadang diam yang lebih menyakitkan daripada bentakan. Rani mencoba bertahan. Ia bilang pada dirinya sendiri, semua demi Dimas. Ia ingin anaknya tumbuh dengan orang tua lengkap, meski dalam hati ia tahu kebahagiaan itu sudah lama hilang. Malam itu, setelah suaminya keluar rumah dengan pintu dibanting, Rani terduduk di dapur. Lampu bohlam 10 watt menggantung, cahayanya temaram. Tangannya gemetar saat merapikan piring-piring kotor. Dimas mendekat pelan. "Bu, ayah marah lagi, ya?" tanya Dimas lirih. Rani memaksakan senyum. "Gak apa-apa, Nak. Ayah capek kerja. Kamu makan yang banyak, ya?" Dimas hanya mengangguk, lalu masuk ke kamar. Pintu ditutup perlahan. Rani tahu, di balik pintu itu, anaknya mungkin menggambar sesuatu. Dimas selalu begitu kalau sedih. Tapi kali ini, Rani juga tahu, gambar apapun tak akan mampu menutupi luka di hati anaknya. Keesokan harinya, Rani mengambil keputusan besar. Ia sudah terlalu lelah bertahan. Ia menulis sebuah surat singkat, meletakkannya di meja ruang tamu. "Mas, aku menyerah. Aku nggak bisa lagi hidup seperti ini. Aku minta cerai." Tangannya gemetar saat menulis. Air mata jatuh membasahi kertas. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini juga tentang Dimas. Tapi ia tak lagi punya tenaga untuk melanjutkan pernikahan yang hanya menyisakan pertengkaran. Ketika suaminya pulang dan membaca surat itu, pertengkaran kembali pecah. Lebih keras, lebih tajam. Kata-kata kasar berhamburan. Dimas berdiri di tangga, menatap mereka dengan wajah pucat. "Kalau kamu mau cerai, ya silakan," suaminya berteriak. "Tapi ingat, kamu harus siap tanggung jawab sama anakmu. Aku nggak mau urus apa-apa lagi." Malam itu, keputusan benar-benar diambil. Besoknya, Rani mengurus segala keperluan di pengadilan agama. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Sementara itu, Dimas hanya bisa diam, wajahnya kosong. Beberapa minggu kemudian, Rani dan Dimas pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, dengan dinding semen yang belum dicat dan atap seng yang bocor kalau hujan deras. Di depan rumah, ada pohon mangga tua yang rantingnya menjuntai sampai ke genteng. Halamannya sempit, hanya cukup untuk menjemur pakaian. "Mulai sekarang, ini rumah kita, Dim," kata Rani sambil mencoba tersenyum. Dimas menatap rumah itu tanpa ekspresi. Ia masuk ke kamar yang hanya muat satu tempat tidur kecil dan sebuah meja belajar. Ia duduk di ranjang, lalu menutup wajah dengan bantal. Rani berdiri di ambang pintu, ingin mendekat tapi ragu. Malam itu, suara jangkrik memenuhi udara.
Rani berbaring di ranjang tipis di ruang tengah. Matanya menatap langit-langit. Ia merasa kosong. Tak ada lagi suami di sampingnya. Tak ada lagi rutinitas yang dulu meski penuh luka. Kini hanya ada dirinya dan Dimas. Tiba-tiba, dari kamar kecil itu, terdengar isak tertahan. Rani ingin masuk, tapi ia tahu Dimas tidak suka diganggu saat menangis. Maka ia hanya menatap pintu itu, berharap suatu hari anaknya bisa mengerti alasan semua ini. Hari-hari pertama di rumah kontrakan berjalan kaku. Rani berangkat kerja sebagai kasir di sebuah minimarket dekat pasar. Gajinya pas-pasan, hanya cukup untuk membayar kontrakan, listrik, dan makan sederhana. Dimas berangkat sekolah dengan wajah murung. Pulang sekolah, ia langsung masuk kamar dan jarang bicara. Tetangga di sekitar rumah kontrakan mulai bertanya-tanya. Ada yang berbisik, ada yang terang-terangan. Kasihan, masih muda udah janda. Ada pula yang sinis, pasti salahnya si perempuan, sampai suami nggak betah. Rani hanya menunduk setiap kali mendengar. Ia tahu, lidah orang tak bisa dikendalikan. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan. Demi anaknya. Suatu sore, Rani duduk di bangku kayu depan rumah. Ia menatap jalan kecil yang sepi, berharap Dimas akan duduk di sampingnya. Tapi anak itu tetap mengurung diri di kamar. Rani menarik napas panjang. Hatinya gamang. Di satu sisi, ia yakin bercerai adalah jalan terbaik. Hidup dengan suaminya sudah tak mungkin lagi. Tapi di sisi lain, ia merasa kehilangan sesuatu yang besar. Lebih besar daripada dirinya sendiri, cinta anaknya. Retakan itu benar-benar membelah hidupnya. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu. Dan ia tahu, perjalanan ke depan tidak akan mudah. Namun malam itu, meski gelap, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap berdiri. Meski hatinya remuk, ia harus tetap ada untuk Dimas. Rani tidak tahu bagaimana caranya. Ia tidak tahu apakah suatu hari anaknya bisa menerima. Tapi yang ia tahu, ia harus mencoba. Karena baginya, menyerah bukan lagi pilihan. Hari-hari di rumah kontrakan berjalan semakin dingin. Rani mulai terbiasa bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan sederhana, lalu berangkat ke minimarket tempat ia bekerja. Tapi ada satu hal yang belum bisa ia biasakan, sikap Dimas. Anak itu semakin murung, seolah dunia di sekitarnya sudah kehilangan warna. Setiap pagi, Dimas berangkat sekolah tanpa banyak bicara. Ia hanya mengambil tas, meraih roti tawar seadanya, lalu berjalan keluar rumah. Rani sering mencoba menyapa, "Dim, hati-hati di jalan, ya." Tapi jawaban yang ia terima hanya gumaman lirih atau bahkan diam. Di sekolah, guru wali kelas sempat menelpon Rani. "Bu Rani, saya perhatikan Dimas sekarang lebih sering melamun. Nilainya juga mulai turun. Dia tidak seceria dulu." Rani mengangguk walau telepon itu tak bisa melihat wajahnya. "Iya, Bu. Saya akan coba bicara sama Dimas. Terima kasih sudah mengabari." Setelah menutup telepon, Rani duduk lama di kursi kasir. Tangannya sibuk menghitung uang kembalian, tapi pikirannya melayang pada anaknya. Ada rasa bersalah yang menekan dadanya setiap kali mengingat mata kosong Dimas. Malam itu, setelah pulang kerja, Rani mendapati Dimas sedang di kamar. Lampu kamarnya redup, hanya ada meja belajar dengan buku yang terbuka tapi tak tersentuh. Rani berdiri di depan pintu. "Dim, makan dulu, nak. Ibu masak telur balado kesukaanmu." Tidak ada jawaban. Hanya suara kipas angin tua yang berderit. Rani melangkah masuk perlahan. "Kalau kamu nggak makan, nanti sakit. Ibu capek kalau kamu sakit." Dimas menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. "Aku nggak lapar." Suaranya datar. Rani ingin mendekat, ingin mengusap rambut anaknya, tapi Dimas buru-buru berdiri, mengambil gelas kosong, lalu keluar kamar tanpa menatap ibunya. Ia masuk ke dapur, mengisi air, lalu kembali ke kamar dengan langkah cepat. Pintu ditutup begitu saja. Rani berdiri di ruang tengah, menatap pintu kamar itu.
Rasanya seperti ada dinding tebal yang memisahkan mereka. Dulu, sebelum perceraian, meski rumah sering penuh pertengkaran, Dimas masih sering bercerita tentang sekolah atau gambar-gambar buatannya. Kini, anak itu lebih sering diam, seakan sengaja menjauh. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Rani duduk di dapur. Piring kotor sudah dicuci, kompor sudah dimatikan, dan suara hujan deras menetes di atap seng yang bocor. Ia menunduk, wajahnya basah oleh air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa hidup harus begini? Tuhan, aku sudah berusaha, tapi kenapa rasanya semua tetap salah? Bisiknya lirih. Tangisannya pecah, tubuhnya bergetar. Ia memeluk lututnya sendiri, mencoba meredam suara isak agar Dimas tidak mendengar. Tapi ia lupa, rumah kontrakan itu terlalu kecil. Suara apapun bisa terdengar jelas. Dari kamar, Dimas terbangun. Ia menempelkan telinganya ke pintu, mendengar suara tangis ibunya. Hatinya panas. Ada marah, ada sedih, ada kecewa yang bercampur jadi satu. Ia merasa, semua ini tidak adil. Kenapa harus ia yang menanggung akibat perceraian orang tuanya? Dengan langkah cepat, Dimas mengunci pintu kamarnya. Kunci diputar keras, menimbulkan suara jelas di tengah malam yang sunyi. Dimas? Suara Rani lirih dari dapur. Lalu ia beranjak ke depan kamar anaknya. Dim, kamu belum tidur. Dari dalam kamar, suara Dimas meledak. Kalau aku punya pilihan, aku nggak mau jadi anakmu. Kata-kata itu menghantam dada Rani seperti batu besar. Ia terdiam. Air matanya berhenti mengalir, berganti dengan hening yang memekakkan telinga. Tangannya bergetar saat menyentuh pintu, tapi ia tak punya tenaga untuk mengetuk. Dim, ibu minta maaf. Suaranya tercekat, tapi tidak ada jawaban. Malam itu, Rani duduk bersandar di dinding dekat pintu kamar Dimas. Matanya sembab, tubuhnya lelah. Ia merasa kehilangan bukan hanya suami, tapi juga anak yang dulu selalu menjadi alasan ia bertahan. Di dalam kamar, Dimas juga menangis. Ia menutupi wajahnya dengan bantal agar suaranya tidak terdengar. Kata-kata yang barusan keluar dari mulutnya seperti pisau yang ia goreskan sendiri ke hati ibunya. Tapi ia terlalu marah untuk menariknya kembali. Anak itu merasa dikhianati. Bagi Dimas, perceraian bukan hanya tentang ayah yang pergi. Itu juga tentang rumah yang runtuh, kebersamaan yang hilang, dan rasa aman yang hancur. Semua itu terlalu berat untuk anak seusianya. Keesokan harinya, suasana rumah kontrakan masih dingin. Rani bangun pagi, menyiapkan sarapan seadanya. Dimas keluar kamar dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka duduk di meja makan yang sama, tapi tidak ada percakapan. Hanya suara sendok beradu dengan piring. Dim. Rani mencoba membuka pembicaraan. Aku telat sekolah. Potong Dimas cepat, lalu bangkit dari kursinya dan meraih tas. Ia keluar tanpa pamit. Rani hanya menatap punggung anaknya sampai hilang di ujung gang. Hatinya hancur. Ia ingin berteriak, ingin memeluk, ingin menjelaskan semuanya. Tapi ia tahu, luka Dimas terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata saja. Hari-hari berikutnya, suasana tak banyak berubah. Rani tetap berusaha memasak makanan yang disukai Dimas, tetap mencoba mengajak bicara, tetap menunggu anaknya pulang sekolah dengan senyum. Tapi semua itu seperti menabrak dinding yang tak bisa ditembus. Rani sering berdiri lama di depan pintu kamar Dimas, ragu apakah ia boleh mengetuk atau tidak. Ia takut ditolak lagi. Dan rasa takut itu jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Malam itu, saat kembali duduk di dapur yang temaram, Rani sadar, ia sedang berjuang sendirian. Ia sudah kehilangan suami, dan kini hampir kehilangan anak. Tapi di dalam hatinya, meski nyeri itu begitu kuat, ada satu hal yang ia tahu dengan pasti, ia tidak boleh menyerah. Karena bagaimanapun juga, Dimas adalah satu-satunya alasan ia harus tetap bertahan. Sejak malam Dimas mengunci kamar dan berteriak bahwa ia tidak ingin menjadi anaknya, suasana rumah kontrakan berubah semakin dingin.
Jika dulu masih ada sisa-sisa percakapan singkat, kini hampir tidak ada sama sekali. Yang terdengar hanya suara langkah kaki, suara pintu kamar dibuka atau ditutup, dan bunyi sendok beradu dengan piring. Sunyi itu begitu menyakitkan. Rani berusaha menjalani hari-hari dengan rutinitas sederhana. Pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seadanya, nasi dengan telur dadar, atau kalau sedang ada uang lebih, mie goreng instan dengan irisan sosis. Setelah itu ia membangunkan Dimas, meski yang ia dapatkan hanya wajah murung dan jawaban singkat. "Dim, sarapan dulu ya." "Nggak usah, aku makan di sekolah." Jawaban itu berulang kali muncul, padahal Rani tahu, di sekolah Dimas jarang benar-benar makan. Setelah anaknya berangkat, Rani berjalan ke minimarket tempatnya bekerja. Di sana, ia mencoba menyibukkan diri, melayani pelanggan dengan senyum, menghitung uang kembalian dengan teliti, dan menyapa rekan kerja seadanya. Namun di sela kesibukan, pikirannya selalu kembali ke rumah kontrakan. Selalu ada pertanyaan yang menghantui. Apa aku salah? Tetangga mulai memperhatikan. Rumah kontrakan itu berdiri di deretan rumah kecil di pinggiran kota, di mana gosip bisa berputar lebih cepat daripada angin sore. Rani sering mendengar bisik-bisik saat ia keluar untuk menjemur pakaian atau membeli sayur di warung depan. Kasihannya, masih muda udah janda. Pantas aja suaminya pergi, mungkin gak bisa ngurus rumah. Ada juga yang sok peduli, tapi sebenarnya menyindir. "Rani, kuat ya? Berat pasti. Tapi kalau istri bisa jaga suami, biasanya gak sampai cerai." Kalimat itu menusuk. Rani hanya bisa menunduk dan pura-pura tersenyum. Setelah kembali ke rumah, ia duduk lama di kursi kayu, memandang lantai semen yang retak-retak. Di kepalanya, suara-suara tetangga itu bercampur dengan suara-suara dari masa lalu. Suara suaminya yang membentak, suara Dimas yang berteriak. Semua itu membentuk satu keyakinan yang menyiksa. Mungkin memang dirinya yang salah. Suatu sore, ibunya datang. Rani sedang menjemur pakaian ketika melihat sosok perempuan berkerudung coklat berdiri di depan pagar kecil kontrakan. Ibunya. Wajah yang penuh garis tegas, sorot mata yang jarang menampakkan kelembutan. "Bu." Rani tercekat. Ibunya masuk tanpa banyak bicara. Setelah duduk di ruang tamu yang sempit, ia mulai bicara dengan suara dingin. "Aku sudah dengar kabar. Kamu beneran cerai." Rani menunduk. "Iya, Bu. Aku nggak sanggup lagi." "Kamu tahu nggak, perceraian itu aib? Kamu bikin malu keluarga. Kalau dari dulu kamu lebih sabar, nggak mungkin begini jadinya." Kalimat itu meluncur tanpa jeda. Rani terdiam. Ia ingin menjelaskan, ingin menceritakan semua luka yang ia simpan bertahun-tahun. Tapi lidahnya keluh. Seperti biasa, di hadapan ibunya, ia hanya bisa mengangguk. Air mata mulai menggenang, tapi ia buru-buru menyekanya. "Kalau kamu gak bisa jaga suami, ya jangan salahkan kalau akhirnya anakmu juga jauh sama kamu. Anak butuh ayah, Ran. Kamu pikir kamu bisa gantiin semua itu sendirian?" Suara ibunya semakin keras. Dimas mendengar percakapan itu dari dalam kamar. Ia menggenggam pensil di tangannya, menekan kuat sampai patah. Hatinya semakin bingung. Ia merasa ibunya bersalah, tapi ia juga merasa dirinya terjebak. Ia ingin keluar, ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya ia hanya diam. Setelah ibunya pulang, Rani terduduk lama di ruang tamu. Kata-kata itu masih bergema. Aib, malu, salah. Ia merasa semakin terpojok. Apakah benar ia yang salah? Apakah benar perceraian ini keputusan keliru? Jika iya, lalu apa artinya semua luka yang ia tanggung selama bertahun-tahun? Malamnya, Rani tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit yang kusam. Pikirannya penuh pertanyaan. Apa aku egois? Apa aku terlalu cepat menyerah? Ia bahkan sempat berpikir untuk kembali ke rumah lama, memohon pada mantan suaminya agar mereka bersatu lagi demi Dimas. Tapi bayangan wajah marah dan bentakan kasar membuat tubuhnya kembali gemetar.
Tidak, itu bukan jalan keluar. Hari berganti, tapi kehampaan tetap sama. Rani menjalani rutinitas seperti mesin. Pagi bekerja, sore pulang, malam duduk sendiri di ruang tamu dengan televisi menyala sekadar mengusir sepi. Dimas tetap dingin. Kadang ia keluar kamar untuk makan, kadang tidak sama sekali. Rumah itu dipenuhi keheningan yang menusuk. Suatu malam, Rani duduk di bangku kayu depan rumah. Angin membawa bau tanah basah setelah hujan. Lampu jalan berkelip-kelip, hampir padam. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba melawan dingin. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ini harga dari sebuah keputusan? Apakah kebebasan dari pertengkaran harus dibayar dengan kehampaan yang lebih besar? Dari jendela kamar, Dimas memperhatikan ibunya yang duduk sendirian. Ada rasa iba yang muncul, tapi ia cepat-cepat menutup gorden. Ia masih terlalu marah, masih terlalu bingung untuk mengulurkan tangan. Dalam kepalanya, hanya ada satu kalimat, kenapa semua ini harus terjadi? Malam itu, Rani akhirnya sadar. Rumah kontrakan ini memang berdiri, tapi di dalamnya sudah kosong. Bukan karena perabotan yang sedikit, melainkan karena hati penghuninya yang tak lagi terhubung. Rumah itu hampa, seperti wadah tanpa isi. Namun, di tengah kehampaan itu, ada tekad kecil yang masih bertahan di hati Rani. Ia mungkin salah, ia mungkin lemah, tapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh berhenti berusaha. Meski saat ini ia hanya ditemani sunyi, ia percaya suatu hari akan ada celah kecil di hati Dimas yang bisa ia tembus. Hanya saja, ia tidak tahu kapan dan bagaimana caranya. Suatu sore yang mendung, Rani baru pulang dari minimarket. Bajunya lembab terkena gerimis, rambutnya kusut, dan wajahnya tampak semakin pucat. Ia membuka pintu rumah kontrakan dengan lelah. Dimas sedang duduk di meja belajar, pura-pura sibuk dengan bukunya, padahal dari jauh terlihat pensilnya hanya berputar-putar di atas kertas kosong. Rani ingin menyapa, tapi bibirnya keluh. Ia hanya meletakkan tas, lalu berjalan ke dapur untuk menanak nasi. Kehidupan mereka sudah seperti itu, dingin, hambar, tanpa percakapan berarti. Namun sore itu berbeda. Ketika ia sedang menyalakan kompor, terdengar suara ketukan di pintu depan. Rani terkejut. Jarang ada tamu datang ke kontrakan kecilnya. Dengan ragu ia membuka pintu. Di luar, berdiri seorang perempuan berambut sebahu, dengan senyum yang hangat dan mata yang berbinar. Maya. Ran? Ya ampun, ini beneran kamu? Seru Maya sambil langsung memeluknya erat. Rani terdiam sejenak. Dunia yang belakangan penuh dengan dingin, tiba-tiba terasa hangat. Maya, kamu dari mana? Aku baru pindah kerja ke kota ini. Tadi nggak sengaja lewat, aku lihat kamu masuk ke kontrakan ini. Aku nggak salah orang, kan? Maya tertawa kecil. Air mata Rani nyaris jatuh. Sudah lama ia tidak mendengar suara hangat seperti itu. Ya Tuhan, aku kangen banget sama kamu. Masuk, Mei. Maya duduk di kursi kayu ruang tamu. Pandangannya menyapu seisi rumah kontrakan yang sederhana. Ia tidak berkomentar apa-apa, hanya menatap Rani dengan mata penuh pengertian. Itulah Maya, sahabat Rani sejak SMA. Dulu mereka selalu bersama, belajar, menonton konser kecil di alun-alun kota, bahkan berbagi rahasia remaja. Setelah menikah, mereka jarang bertemu. Hidup membawa mereka ke jalan masing-masing. Kamu kelihatan capek banget, Ran, kata Maya pelan. Rani tersenyum hambar. Banyak hal yang udah berubah, Mei. Aku dengar kabar, kamu cerai. Maya bertanya hati-hati. Rani mengangguk pelan. Iya, dan rasanya aku kehilangan segalanya. Suami, rumah, bahkan Dimas juga menjauh dariku. Maya meraih tangan Rani. Kamu nggak kehilangan aku. Aku di sini sekarang. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk ke hati. Rani tak bisa menahan air matanya. Ia menangis, membiarkan tangisnya pecah di hadapan sahabat lamanya. Maya hanya menggenggam tangannya lebih erat,
membiarkan Rani melepaskan semua beban yang selama ini ia pendam sendirian. Beberapa hari berikutnya, Maya sering datang berkunjung. Kadang hanya membawa jajanan pasar, kadang buah-buahan. Kehadirannya seperti sinar matahari yang menembus jendela rumah kontrakan yang suram. Dimas awalnya canggung, tapi Maya tahu cara mendekati anak-anak. Ia tidak langsung mengajak bicara, hanya sesekali menyapanya, memberi ruang. Lama-lama, Dimas mulai mau tersenyum kecil ketika Maya datang. Suatu malam, setelah Dimas tidur, Maya duduk di dapur bersama Rani. Lampu temaram menerangi wajah mereka. "Ran, aku tahu kamu lagi di titik terendah. Tapi kamu gak boleh nyerah," ucap Maya serius. Rani menunduk. "Aku capek, Mei. Semua orang menyalahkanku. Tetangga, ibuku sendiri, bahkan Dimas. Aku merasa gagal sebagai istri, juga gagal sebagai ibu." Maya menggeleng. "Kamu gak gagal. Kamu berani mengambil keputusan yang banyak orang gak berani ambil. Memilih cerai itu gak mudah, apalagi kalau ada anak. Tapi kamu tetap bertahan, kerja keras, berusaha buat Dimas. Itu bukan kegagalan, Ran. Itu keberanian." Rani terdiam, menatap sahabatnya. Kata-kata itu seperti air yang membasuh luka hatinya. "Aku cuma takut, Mei, takut Dimas beneran benci sama aku. Aku takut dia gak pernah bisa nerima aku lagi." Maya meraih pundaknya. "Anakmu masih kecil, Ran. Dia marah, dia bingung, wajar. Tapi suatu hari dia akan ngerti. Yang penting, kamu jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti jadi ibunya. Karena yang Dimas butuh sebenarnya cuma satu. Ibunya tetap ada, tetap sayang sama dia." Air mata Rani kembali jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada secercah harapan. "Kamu yakin, Mei?" "Aku yakin. Aku kenal kamu. Kamu kuat, Ran. Kamu cuma lupa kalau kamu kuat." Hari-hari berikutnya, kata-kata Maya terus terngiang di kepala Rani. Ia mulai mencoba menatap hidup dengan cara berbeda. Memang, masalahnya belum selesai. Dimas masih dingin. Tapi setidaknya kini ia tidak merasa sendirian. Ada Maya yang siap mendengarkan, menguatkan, dan mengingatkan bahwa ia masih punya nilai. Suatu sore, Maya mengajak Rani berjalan-jalan ke pasar malam. "Ayo, Ran. Gak usah belanja apa-apa. Cuma lihat-lihat. Siapa tahu bisa bikin kamu ketawa sedikit." Rani sempat ragu. Sudah lama ia tidak pergi ke tempat ramai selain bekerja. Tapi akhirnya ia setuju. Mereka berjalan melewati deretan pedagang makanan, lampu warna-warni, dan suara musik dari panggung kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rani tertawa. Meski kecil, meski singkat. "Tuh kan, aku masih bisa bikin kamu ketawa," ujar Maya sambil mencubit pelan lengannya. Rani mengangguk. "Makasih, Mei. Kamu gak tahu betapa berharganya ini buat aku." Malam itu, ketika pulang ke rumah, Rani duduk di kamar kecilnya. Ia menatap Dimas yang sudah terlelap. Di wajah anak itu masih ada garis keras, tapi juga ada sisi polos yang dulu selalu membuatnya kuat. Rani mengusap rambut anaknya perlahan. Dalam hati, ia berjanji, "Aku akan terus mencoba, Dim. Meski kamu marah, meski kamu menolak, aku gak akan pergi. Aku ibumu. Dan aku akan tetap di sini." Untuk pertama kalinya, Rani merasa ada cahaya kecil di tengah gelapnya hidup. Cahaya itu datang dari sahabat lama yang kembali, dari Maya. Cahaya yang mengingatkannya bahwa meski ia terjatuh, masih ada tangan yang siap menolongnya bangkit. Sejak Maya kembali hadir dalam hidupnya, Rani mulai menemukan sedikit kekuatan. Kata-kata sahabatnya terus terngiang. "Jangan berhenti jadi ibunya, Ran." Itu seperti alarm yang membangunkan Rani dari keputusasaan. Ia mulai berpikir, mungkin selama ini ia terlalu larut dalam rasa bersalah hingga lupa berusaha lebih dekat dengan Dimas. Malam itu, setelah menutup minimarket dan pulang dengan langkah lelah, Rani langsung menuju dapur.
Ia membuka kulkas kecil yang hanya berisi beberapa telur, sedikit cabai, dan satu bungkus ayam. Dengan sisa tenaga, ia memasak sup ayam kesukaan Dimas. Aroma kaldu hangat memenuhi ruangan sempit itu. Hatinya berdebar. Ia berharap, kali ini Dimas mau menyentuh masakannya. "Dim, ayo makan. Ibu masak sup ayam kesukaanmu," panggil Rani sambil mengetuk pintu kamar anaknya. Tidak ada jawaban. Tapi beberapa menit kemudian, pintu terbuka sedikit. Dimas keluar, menatap meja makan sebentar, lalu duduk tanpa bicara. Rani berusaha menahan senyum. Itu sudah lebih dari cukup baginya. "Coba dicicipin, nak. Ibu masak khusus buat kamu," katanya pelan. Dimas menyendok sedikit sup ke mangkuknya, meniup pelan, lalu meneguknya. Rani menunggu dengan cemas. "Gimana rasanya?" tanya Rani, berharap ada respons positif. Dimas hanya mengangkat bahu. "Biasa aja." Lalu ia melanjutkan makan dengan wajah datar. Meski jawabannya dingin, Rani merasa hatinya hangat. Setidaknya, Dimas mau duduk di meja makan bersama. Itu kemajuan kecil yang berarti. Hari-hari berikutnya, Rani terus berusaha mendekati anaknya dengan cara berbeda. Ia mulai meluangkan waktu khusus, meski lelah setelah bekerja. Setiap malam, ia duduk di ruang tamu, pura-pura membaca koran atau merapikan pakaian, padahal diam-diam menunggu Dimas keluar kamar. Suatu malam, saat melihat Dimas sibuk dengan PR matematika, Rani mendekat. "Mau ibu bantuin?" Dimas mendengus. "Aku bisa sendiri. Ibu dulu juga suka matematika." "Loh, nggak ada salahnya coba lihat bareng-bareng," jawab Rani dengan suara hati-hati. Akhirnya, Dimas membiarkan ibunya duduk di sampingnya. Rani mulai menjelaskan pelan-pelan. Meski wajah Dimas tetap tanpa ekspresi, ia tidak menolak bantuan itu. Bahkan, sesekali ia mengangguk. Bagi Rani, itu tanda kecil bahwa ada celah yang mulai terbuka. Rani juga mencoba mengajak Dimas berbicara tentang hal-hal ringan. Saat makan malam, ia bertanya, "Di sekolah tadi belajar apa?" Atau, "Ada cerita lucu dari temanmu?" Tapi hampir selalu, Dimas menjawab singkat, "Biasa aja," atau "Nggak ada." Kadang Rani merasa seperti berbicara dengan tembok. Namun ia ingat pesan Maya, jangan berhenti mencoba. Maka ia terus mengulanginya, setiap hari, meski balasannya dingin. Suatu sore, Maya datang membawa martabak manis. "Aku bawain ini buat kamu sama Dimas." Dimas yang sedang duduk di teras, melihat martabak itu dan matanya berbinar sebentar. Tapi ketika tatapannya bertemu dengan ibunya, ia buru-buru menahan diri dan kembali memasang wajah datar. Maya tersenyum. "Dim, coba deh. Enak banget. Loh, nanti kalau kamu suka, aku bawain lagi." Dimas akhirnya mengambil sepotong kecil, lalu masuk ke kamar sambil membawa piring. Rani hanya bisa menghela napas, tapi Maya menepuk bahunya. "Ran, jangan kecewa. Dia makan, kan? Itu udah bagus. Anak-anak kayak Dimas butuh waktu. Percayalah, semua usahamu nggak sia-sia." Rani mengangguk pelan. Meski hatinya masih nyeri, ia berusaha percaya pada kata-kata sahabatnya. Namun, semakin Rani berusaha, semakin ia merasa tembok pemisah itu menebal. Ada malam ketika ia mengetuk pintu kamar Dimas untuk mengajaknya makan bersama. Tapi dari dalam terdengar suara ketus, "Aku nggak mau makan. Biarkan aku sendiri." Rani berdiri lama di depan pintu itu. Air matanya jatuh, tapi ia menahan diri untuk tidak memaksa. Ia tahu, jika terlalu mendesak, justru akan semakin membuat Dimas menjauh. Malam itu ia duduk sendirian di ruang tamu, lampu redup menemani. Di tangannya ada sepiring makanan yang sudah dingin. Ia menatap piring itu lama, lalu bergumam, "Aku cuma pengen kita kayak dulu, Dim. Aku kangen kamu." Keesokan harinya, saat bekerja di minimarket, Rani merasa tubuhnya semakin lelah. Tapi setiap kali ia ingin menyerah, wajah Dimas selalu muncul di kepalanya. Anak itu mungkin membenci dirinya,
tapi ia tetap anaknya. Dan seorang ibu tidak akan berhenti memperjuangkan anaknya, meski dengan langkah terseok-seok. Rani tahu, jalannya masih panjang. Usahanya belum membuahkan hasil besar. Dimas masih dingin, masih menolak. Namun di balik semua itu, ia merasakan ada getaran kecil di hati anaknya. Getaran yang suatu hari, ia percaya, bisa tumbuh menjadi kehangatan kembali. Untuk sekarang, ia hanya bisa terus mencoba. Memasak, menemani belajar, mengajak bicara, meski balasannya singkat dan dingin. Karena bagi Rani, menyerah bukan pilihan. Selama Dimas masih ada di rumah yang sama, ia akan tetap berjuang meraih kembali hati anaknya. Dan di setiap usaha kecil itu, meski hasilnya belum nyata, Rani selalu berbisik dalam hati, "Aku tidak akan pernah berhenti jadi ibumu, Dim." Hari itu, tubuh Rani akhirnya tak kuat lagi menanggung lelah. Sejak pagi, ia memaksa diri menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, lalu berangkat bekerja paruh waktu. Pulang, ia masih sempat memasak makanan kesukaan Dimas. Semua itu dilakukan dengan satu harapan. Anaknya mau melihat usahanya, meski hanya sedikit. Namun malam itu, suhu tubuhnya naik. Keringat dingin membasahi pelipisnya, kepalanya berputar. Rani terduduk di kursi dapur, mencoba menegakkan badan, tapi dunia seolah goyah. Ia batuk kecil, lalu terbaring di lantai dingin kontrakan. Dimas, yang sedari tadi berdiam di kamarnya, sempat mendengar suara batuk itu. Ia ingin tetap acuh. Dalam pikirannya, masih ada amarah yang belum reda. Tapi hati kecilnya berontak. Rasa takut tiba-tiba muncul. Takut jika ibunya benar-benar sakit parah. Perlahan ia membuka pintu kamar. Dari celah pintu, terlihat ibunya tergeletak di lantai dapur. Wajah Rani pucat, tangannya gemetar. Dimas terdiam beberapa detik, bingung harus bagaimana. Dadanya berdegup kencang. Ia ingin tetap marah, tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari itu. Rasa sayang yang tak bisa ia sembunyikan. Dengan langkah ragu, Dimas berjalan mendekat. Ia mengambil segelas air dari meja, lalu meletakkannya di dekat ibunya. "Bu, minum dulu," katanya lirih, nyaris tak terdengar. Rani membuka mata, samar-samar melihat anaknya di hadapan. Ia tersenyum lemah, meski air mata mengalir di pipinya. Bukan karena sakit, melainkan karena akhirnya ada tanda kecil bahwa hatinya belum sepenuhnya kehilangan Dimas. Tak ada pelukan, tak ada kata maaf. Hanya segelas air di meja. Tapi bagi Rani, itu sudah cukup menjadi harapan. Luka yang selama ini membuat mereka jauh, malam itu justru membuka jalan untuk kembali saling mendekat. Dimas bergegas kembali ke kamarnya, menutup pintu tanpa suara. Namun di balik pintu itu, ia sendiri menunduk, merasa ada beban besar yang perlahan mulai ia lepaskan. Sejak malam ketika Dimas diam-diam memberinya segelas air, hati Rani terasa berbeda. Ia mulai yakin bahwa di balik dinding amarah anaknya, masih ada ruang kecil untuk dirinya. Rani tidak ingin terburu-buru. Ia memilih sabar, berjalan perlahan. Pagi-pagi, ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur mata sapi, makanan kesukaan Dimas sejak kecil. Dimas sempat menatap piring itu lama, seolah ingin menolak. Tapi kali ini ia tidak meninggalkannya. Ia duduk, makan dengan diam. Rani memperhatikan tanpa banyak bicara. Hanya senyum kecil yang ia tahan agar tidak terlihat berlebihan. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai tampak. Dimas tidak lagi selalu mengunci kamar setiap selesai pulang sekolah. Kadang pintu kamarnya terbuka sedikit, memberi tanda ia tak sepenuhnya menutup diri. Suatu sore, ketika Rani sedang melipat pakaian, Dimas tiba-tiba berkata lirih, "Bu, PR matematika aku susah banget." Itu pertama kalinya ia meminta bantuan setelah sekian lama. Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. "Coba sini, kita kerjain bareng-bareng." Mereka duduk berdampingan. Tidak banyak percakapan, tapi kehadiran itu cukup membuat hati Rani hangat. Cahaya kecil mulai menerobos masuk ke rumah kontrakan yang selama ini terasa gelap. Bagi Rani,
Itu bukan sekadar kebetulan, tapi jawaban atas doa dan kesabaran. Ia tahu, jalan memperbaiki hubungan dengan Dimas masih panjang. Namun malam-malam penuh tangis mulai digantikan oleh secercah harapan. Malam itu, rumah kontrakan kecil mereka begitu hening. Hanya suara jangkrik dari luar jendela yang terdengar, menemani langkah Rani yang baru saja selesai mencuci piring. Saat hendak menuju kamar, matanya menangkap sesuatu. Secarik kertas tergeletak di bawah pintu kamar Dimas. Hatinya berdegup kencang. Ia terdiam, menatap kertas itu seperti menatap harapan. Barangkali ini surat rekonsiliasi. Barangkali inilah saatnya Dimas kembali membuka hati. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kertas itu. Surat sederhana, ditulis dengan tulisan tangan anak berusia 12 tahun yang masih berantakan. Sebuah senyum tipis muncul di wajah Rani sebelum ia membacanya. Namun senyum itu segera lenyap. Matanya berkaca-kaca, menelusuri kata demi kata yang menampar hatinya. Bu, besok ayah mau jemput aku. Aku mau ikut ayah. Maaf, aku belum bisa bahagia kalau tetap di sini. Kertas itu jatuh di pangkuannya. Rani terduduk di lantai, menggenggam erat ujung kain bajunya agar tangis tak langsung pecah. Air matanya mengalir deras. Rasanya seperti ditinggalkan untuk kedua kalinya. Kali ini bukan oleh suami, melainkan oleh darah dagingnya sendiri. Semua usaha, doa, dan kesabarannya seolah runtuh dalam sekejap. Namun perlahan, napasnya teratur kembali. Ada luka, ada perih, tapi ia tidak hancur. Beda dengan saat ia menandatangani surat cerai dulu, malam ini hatinya tetap berdiri. Ia menyadari sesuatu yang baru. Cinta seorang ibu bukan soal mengikat anak agar selalu tinggal, melainkan memberi ruang baginya untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Rani berdiri perlahan, menghampiri pintu kamar Dimas yang masih tertutup rapat. Ia letakkan tangannya di permukaan pintu, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucapkan. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Nak, kemanapun kamu pergi, ibu tetap ada untukmu. Jangan pernah merasa sendirian." Malam itu, Rani menangis lagi. Tapi tangisnya berbeda. Bukan tangis karena merasa kalah, melainkan tangis seorang ibu yang belajar ikhlas. Tangis yang justru menguatkan dirinya. Ia tahu, suatu hari nanti Dimas akan mengerti bahwa cinta seorang ibu tidak pernah hilang meski jarak memisahkan. Dan di balik semua luka yang ia alami, Rani menemukan satu hal yang tak pernah ia sangka, kekuatan untuk bertahan dan keberanian untuk merelakan. Karena pada akhirnya, menjadi ibu berarti mencintai tanpa syarat, meski harus melepas yang paling dicintai.